Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang sungguh melimpah dalam hidup kita. Karena kalau kita ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerahnya. Mari kita gunakan peluang ini bersama-sama mencurahkan isi hati kita. Kita memuji Dia, menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya. Sehingga melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan setiap kita diberkati. Saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian secara bersama-sama kita bersaat teduh. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian, katakan, ku percaya janjimu, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Inilah kait pada pagi hari ini ya Tuhan, umat ketebusanmu, anak-anakmu, hamba-hambamu datang mempersembahkan pujian, hormat, syukur. Biarlah hanya Engkau saja diagungkan, dimuliakan. Haleluya, bagi-Mu Tuhan dan kekal sampai sekarang. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau yang selalu mengerti
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bagiku ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi
sorga. Biarlah otoritasmu sungguh memengaruhi seluruh dunia ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Kau memilih kami untuk menjadi pemuja, penyembah-penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Pagi ini kembali kami datang bersama-sama di hadirat-Mu ya Tuhan, untuk menghaturkan sembah bakti kami, pujian penyembahan kami, persembahan kami. Biarlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan yang memimpinnya. Karena itu Bapa, kami buka dan kami habiskan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersukacita pada pagi hari ini. Senyumi saudara kita kanan kiri. Katakan Tuhan lebih besar dari segalanya. Kita percaya sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Di nama Tuhan kita boleh berkumpul pada pagi hari ini. Kita bersama-sama untuk memuji, besarkan nama Tuhan, karena memang Dia yang layak untuk kita tinggikan, kita agungkan. Bersama-sama kita angkat pujian Tuhan Raja Maha Besar. Datang menyembah Dia karena Dia mencipta dunia ini dan membentuk bumi, dan bersuka bernyanyi di hadapan Tuhan. Raja Maha Besar, datang menyembah Sukacita di dalam Tuhan, walaupun apapun kondisi kita, keadaan kita, segala situasi yang ada di dalam kehidupan kita di sekitar kita, kita tetap bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetikpun. Tuhan selalu ada untuk setiap kita yang datang berseru kepadanya. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita tahu dalam kehidupan ini tidak selamanya memberikan ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan kita. Kadang ada gelombang, kadang ada badai, kadang ada masalah yang menerpa kehidupan kita, yang selalu membuat kita kehilangan arah, bahkan membuat kita ketakutan. Ya
berseru, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Karena Dia jawaban dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Kata pujian kita, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau engkau bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kau tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara
surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau tidak pernah menjaga jarak dengan kami. Kami hanya cukup berseru, ya Aba, ya Bapa ini. Engkau mendengarkan dan Engkau menerima kami apa adanya. Kami bersyukur pada pagi hari ini bersama-sama dalam ruangan ini dapat duduk berdiri, kami dapat mengungkapkan perasaan kami, isi hati kami kepadamu melalui puji-pujian yang barusan saja kamu kumandangkan. Biarlah Tuhan menerima semua apa yang kami telah nyatakan kepadamu, baik pujian kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami, bahkan kerinduan kami kepadamu. Tinggikanlah nama-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Bertatalah di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas semua yang kami lakukan pada pagi hari ini. Bapak, kini tiba saatnya kami akan belajar firman. Kami berdoa Tuhan Engkau ajar kami firman-Mu yang dalam bentuk kata-kata ini biarlah berkuasa untuk memengaruhi pikiran kami, memengaruhi hati kami, memengaruhi pola hidup kami, sehingga sungguh kami hidup dalam keinginan-Mu, kami hidup dalam kerinduan-Mu, kami hidup dalam rencana. Apa yang Tuhan telah khususkan untuk berbicara, mari Tuhan, ya dalam segala keterbatasannya, kekurangan, kelemahan, bahkan kebodohannya, hanya Engkau sendiri yang nyata kepada kami. Dan ketika kebenaran itu kami dengar, tundukkan dan taklukkan hati kami, dan mampukan kami untuk melakukan perintah firman ini. Berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari silakan dulu. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Tetap semangat. Amin. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memelihara kita secara sempurna sampai dengan pagi hari ini. Ya, satu hal yang pasti ialah bahwa kalau kita ada sampai pagi ini semua karena anugerahnya. Kita tidak bisa memungkiri itu. Baik, mari saatnya kita untuk melihat firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dalam Galatia pasal 6 ayat 14. Galatia pasal 6 ayat 14. Baik, ada di depan, mari kita arahkan pandangan kita ke depan dan kita akan baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kayaknya belum semua. Saya mau supaya sama-sama kita untuk kemuliaan Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita telah memasuki bulan yang baru, dan hari ini adalah merupakan minggu pertama dari bulan Maret tahun 2021. Nah, karena itu tentunya ialah bahwa ya materi dan tema firman Tuhan yang akan kita pelajari akan berbeda juga dengan bulan yang lalu. Nah, melalui bagian firman Tuhan ini kita akan belajar tentang pengorbanan salib yang membawa kemenangan, ya. Pengorbanan salib yang membawa kemenangan. Firman Tuhan ini menjadi materi pelajaran kita dalam bulan ini karena ya sebentar lagi, yaitu pada bulan Maret, kita akan bersama-sama, bahkan dunia, orang Kristen di seluruh dunia akan memperingati kematian Kristus di atas kayu salib, ya. Karena itu melalui firman Tuhan ini kita akan belajar apa saja makna salib, apa saja dampak salib, apa saja berkat daripada pengorbanan salib itu yang menjadi harapan bagi semua orang percaya kepada Kristus, ya. Pagi ini kita akan belajar mengenai satu aspek, tapi minggu kedua, ketiga, dan keempat kita berharap bahwa para pembicara kita di tempat ini akan menyajikan materi-materi yang memang sungguh berkaitan dengan tema ini, yaitu pengorbanan salib yang membawa
kemenangan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa peristiwa salib telah memunculkan berbagai persepsi atau makna, baik itu yang bersifat secara umum, yang dipahami dan dimengerti oleh dunia ini tentang apa itu salib, apa itu makna salib. Dan lebih lagi dalam pemandangan atau makna atau kacamata rohani, apa makna salib itu sebenarnya. Nah, makna secara umum, peristiwa salib dilihat sebagai cara penghukuman yang paling kejam pada waktu pemerintahan Romawi, ya. Bahkan juga disebut sebagai simbol penderitaan yang paling hina. Para pejabat atau para pengkhianat negara pada waktu itu ketika dihukum, kalau boleh mereka tidak melalui proses hukuman penyaliban, ya, karena itu adalah merupakan aib baik bagi yang dihukum maupun juga bagi keluarga yang dihukum itu. Karena itu sedapat-dapatnya mereka menghindari proses hukuman mati penyaliban itu. Dan itu akan jadi cerita untuk generasi, ya. Kalau hari-hari ini mungkin anak-anak kita akan dibully bahwa bapaknya mati itu disalib, ya. Itu opumnya itu mati disalib. Jadi itu sebuah stigma yang memalukan, ya. Jadi sedapat-dapatnya bahwa harus dihindari. Namun justru inilah yang dilalui oleh Kristus bagi semua orang percaya, ya. Karena itu secara umum orang memahami bahwa ketika Paulus menyampaikan berita Injil tentang salib, mereka menganggapnya itu sebagai sebuah kebodohan. Itu yang dicatatnya dalam pertama Korintus pasal 1 ayat 18. Ketika orang-orang Kristen menyampaikan salib Kristus, ya, bahwa berita itu adalah berita kebodohan, berita memalukan. Bahkan tahun lalu orang berpikir bahwa di salib itu ada jin kafir, ya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, namun berbeda dengan Paulus, ya, dengan penuh kesadaran yang tinggi, Paulus menyatakan kemegahannya atas peristiwa salib itu dengan menyatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Paulus menempatkan kemegahannya, kebanggaannya, ya, kekagumannya atas dirinya di dalam salib. Wah, ini orang dunia akan heran. Apa sih keunggulan, keunikan, kelebihan, keluar biasaan salib itu sehingga Paulus menyatakan kebanggaannya di dalamnya, ya. Pada prinsipnya ialah bahwa dunia ini bangga, ya. Mungkin seorang anak muda ketika dia pergi di Paris, lalu dia berdiri di atas menara Eiffel lalu selfie, ya. Wah, bangga, merasa gagah, ya. Atau ketika seorang duduk di depan setir mobil apa yang paling mahal? Lamborghini. Wah, keren, ya. Megah itu namanya, bangga, ya. Bahkan ketika mobil Lamborghini itu ada sementara parkir, ketika seseorang lewat di situ, dia cepat-cepat selfie, ya, padahal bukan mobilnya itu, kan. Lalu dia bangga lagi, ya. Saya Bapak Ibu belum pernah begitu, ya. Ya, bangga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kata bermegah atau berbangga, ya, punya sinonim. Mengagumkan, merasa gagah, merasa kuat, merasa mulia, ya. Jadi Paulus merasa bangga, merasa tampak mengagumkan, merasa kuat, merasa mulia ketika berada di dalam salib Kristus. Nah, saudara yang kekasih, pernyataan Paulus ini adalah paradoks, ya, atau sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dipahami oleh dunia tadi. Dunia memahami salib itu adalah kehinaan, salib itu adalah simbol yang memalukan, tetapi Paulus malah bermegah. Itu namanya paradoks, terbalik, ya, atau ya sesuatu hal yang bertentangan. Nah, mengapa Paulus memiliki kemegahan atau kebanggaan dalam salib?
Yang pertama Paulus berkata, karena dunia telah disalibkan bagiku. Ya, pernyataan itu kita lihat dalam ayat 14 tadi. Sebab olehnya dunia disalibkan bagiku, karena salib Kristus, ya. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku. Ini yang pertama. Apa arti pernyataan Paulus bahwa dunia telah disalibkan bagi Paulus? Nah, mari kita meneliti apa pemahaman dunia bagi Paulus ketika ia menyatakan pernyataan ini. Dunia dalam pandangan Paulus adalah sebuah nilai atau standar nilai di mana di atasnya atau di dalamnya manusia duniawi meletakkan dasar kebanggaannya, ya. Rasa kekagumannya, merasa gagah, merasa mulia, merasa hebat, merasa luar biasa. Itu standar nilai, ya. Nah, hal itu bisa dalam bentuk benda atau materi serta prestasi yang dicapai oleh manusia. Ketika Paulus menjelaskan ada seorang kaya, ketika dia melihat hasil-hasil lumbungnya begitu luar biasa, maka dia mulai berencana, aku akan merombak lumbung yang lama, yang kecil ini, dan aku akan membangun lumbung yang baru yang lebih besar lagi untuk menampung semua hasil pertanian saya. Lalu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku tenanglah, sebab ada padamu, ya, harta, barang yang bisa digunakan untuk bertahun-tahun lamanya. Makanlah, minumlah, ya. Ini kebanggaan. Itu yang namanya kemegahan, ya. Ketika manusia untuk pertama kali, saya tidak tahu apakah kapal Titanic itu kapal besar pertama yang diciptakan atau ada sebelumnya. Sebelum kapal Titanic, ada kapal sebelumnya? Kayaknya belum, ya. Nah, ketika untuk pertama kalinya manusia membuat kapal besar, begitu kagumnya, ya, sehingga ada kekaguman, ada sebuah pernyataan begitu luar biasanya kapal ini, sehingga Tuhan sekalipun tidak sanggup akan menenggelamkannya. Pernah kali lihat kalimat itu ya, begitu kagumnya manusia terhadap kapal Titanic itu, sehingga ada pernyataan begitu luar biasanya kapal ini, sehingga Tuhan sekalipun tidak sanggup untuk menenggelamkannya, ya. Dan apa yang terjadi? Sejarah membuktikan bahwa ketika kapal itu berjalan dari benua Amerika ke Eropa, pada akhirnya tenggelam. Dan itu merupakan sebuah catatan sejarah. Manusia bangga dengan prestasinya, ya. Ketika Kaisar Domitianus dalam kejayaannya, Kaisar Romawi termasuk salah satunya Kaisar Domitianus, merasa memiliki kuasa yang luar biasa sehingga mengejar dan membunuh orang-orang Kristen. Ketika orang-orang Kristen mereka berkata, kami percaya kepada Tuhan, kami percaya kepada Kristus, Kaisar Domitianus katakan, akulah Allah, ya. Atas posisinya, atas kekuasaannya, dia menempatkan dan menyamakan diri dengan Tuhan. Inilah kebanggaan, nilai, ya, nilai yang di dalamnya manusia menempatkan kebanggaannya, yang merasa gagah, merasa luar biasa, dan pada akhirnya menggeserkan Tuhan di dalam posisi yang sesungguhnya. Nah, Bapak dan Saudara, ya, kebanggaan, ya, materi dan lain-lain sebagainya adalah merupakan alat dan kekuatan yang selalu dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi Paulus, bahkan semua orang. Tidak hanya Paulus dan semua orang, tetapi Yesus pun juga pernah digodai, dicoba oleh iblis melalui kebanggaan karena materi, karena kekuasaan. Bapak Ibu lihat dalam Matius pasal 4 bagaimana iblis mencoba Yesus, tapi Yesus menolak semuanya, ya. Yang kedua, makna salib ketika Paulus memberikan pernyataan yang berkaitan dengan pernyataan Paulus. Paulus menyatakan dunia telah disalibkan bagiku. Nah, kata kerja disalibkan adalah kata kerja pasif di situ, ya. Arti disalibkan yang dimaksud Paulus di sini adalah suatu pekerjaan atau tindakan membuat tidak berdaya dengan cara atau melalui salib. Mari coba kita lihat Kolose pasal
2 ayat 14. Ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Makna ini adalah hukum Taurat, ya. Hukum Taurat adalah merupakan alat untuk mendakwa orang berdosa, dan olehnya orang berdosa itu dihukum. Itu ketentuan hukum. Ya, di Indonesia ini ada pasal-pasal yang punya kekuatan untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Ya, itulah dasarnya. Jadi misalnya kalau kita melakukan suatu pelanggaran hukum, maka dicari pasal yang sesuai, dan pasal itu punya kuasa, punya kekuatan yang untuk menghukum seberapa lama, bahkan hukuman mati sekalipun. Jadi hukuman itu dilaksanakan bukan karena keinginan, tapi karena kekuatan undang-undang, ya. Tetapi Paulus berkata bahwa undang-undang, ketentuan hukum itu yang mendakwa orang percaya dan mengancam orang percaya untuk dihukum, itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Artinya ialah bahwa makna yang dinyatakan Paulus di sini, ketika hukum itu dipakukan di atas kayu salib, ya, maka hukum itu sudah tidak berdaya lagi. Amin. Ya, mungkin kita masih agak bingung, ya. Artinya ialah bahwa pelaksanaan hukuman itu dilaksanakan oleh Kristus, dan hukuman itu dijatuhkan kepada dirinya untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan hukum itu tidak lagi berlaku bagi orang berdosa, karena hukuman itu telah diterima oleh Kristus. Nah, ini mungkin ya hukuman pengganti, ya. Tetapi syaratnya ialah bahwa semua orang yang terlepas dari hukuman yang tadinya jatuhkan kepada Kristus, syaratnya adalah percaya dan beriman kepada Kristus. Amin. Kalau demikian, bicara tentang pengampunan tanpa iman kepada Kristus, itu syarat mutlak yang ditentukan oleh Allah. Bicara tentang iman, bicara tentang pertobatan, bicara tentang pengampunan tanpa melalui salib, semuanya adalah sia-sia. Inilah pendirian kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Orang boleh beriman, orang boleh percaya, orang boleh minta ampun, tetapi kalau tidak melalui iman kepada salib Kristus, maka semuanya adalah sia-sia. Sepakat Bapak Ibu? Ya. Yang kedua, Roma 6 ayat 6. Jadi hukum itu, hukum yang mengancam untuk menghukum manusia karena akibat dosa, telah dipakukan di atas kayu salib. Dan karena hukum itu dipakukan di atas kayu salib, maka hukum itu sudah tidak berdaya lagi. Yang kedua, Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh manusia lama kita adalah yang gemar berdosa, yang punya power, yang punya kekuatan yang luar biasa untuk berdosa, ya. Makanya dikatakan tubuh dosa kita. Dan ketika manusia lama itu dipakukan di atas kayu salib, maka manusia lama itu tidak lagi berdaya, tidak lagi berkuasa, tidak lagi punya kekuatan dan kemampuan yang luar biasa untuk berdosa. Ini yang seharusnya maknanya. Makanya dikatakan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, karena manusia lama itu telah dipakukan kepada kayu salib. Jadi kayu salib adalah menandakan di mana kekuatan daya itu dipreteli di sana, yaitu bahasa saya, ya, sehingga manusia lama itu tidak lagi sanggup untuk berbuat dosa. Jadi artinya ialah bahwa salib itu adalah merupakan alat yang di dalamnya ada tindakan atau ada perbuatan, sehingga yang dipakukan pada kayu salib itu tidak lagi berdaya, ya.
Dengan demikian, arti dunia telah disalibkan bagiku adalah nilai atau standar nilai di mana di atasnya atau di dalamnya manusia duniawi meletakkan dasar kemegahan, kebanggaan, kekagumannya, kehormatan, kesenangan, dan kebahagiaannya atas apa yang dimiliki, baik dalam bentuk materi, benda maupun prestasi yang dicapainya, yang kadang-kadang bahkan selalu dipakai oleh iblis untuk memengaruhi dan menguasainya. Hal itu tidak berlaku bagi Paulus atau tidak lagi berdaya atas kehidupan Paulus. Haleluya. Ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa, ya. Dan seharusnya ini juga telah berlaku ketika kita percaya kepada salib Kristus. Maka kebanggaan atas materi dan semua prestasi yang dimiliki oleh manusia tidak lagi menjadi alat di mana kita berdiri di atasnya lalu kita membanggakan diri. Tetapi kebanggaan kita adalah di dalam salib. Salib yang luar biasa, salib yang hebat, dan di dalamnya kita bermegah dan berbangga. Bapak Ibu sudah ada dalam posisi ini? Halo? Bapak Ibu dan Saudara, ya, saya atau pengkhotbah manapun juga yang memahami dan menerima ini sebagai sebuah kebenaran, kita dituntut untuk masuk di dalamnya. Walaupun hari ini masih berat, ya, kadang-kadang kebanggaan kita letakkan pada ketika kita memiliki rumah mewah. Hari ini materi atau apapun bukan hanya alat sebagai pemenuhan kebutuhan, tetapi juga sebagai dasar untuk kita meletakkan gengsi manusia. Benar Bapak Ibu? Ya, tidak cukup hanya punya rumah, tidak cukup hanya punya uang. Mau lebih daripada semuanya itu. Dan itu menjadi kebanggaan manusia. Makanya hari ini kita hidup dalam dunia materialisme yang luar biasa. Orang berlomba-lomba, ya, untuk mencari materi, untuk mencari kepuasan, di mana di dalamnya menjadi alat sebuah kebanggaan. Dan dalam keadaan yang demikian, kita disebut sebagai orang bodoh. Itu yang Yesus katakan. Nanti kita akan lihat bahwa penjelasannya bukan terletak pada materi, tetapi persoalannya adalah sikap hati kita terhadap materi dan apa yang kita capai dalam hidup ini. Bapak Ibu sepakat? Ya. Kekuasaan, materi dan lain-lain sebagainya menjadi alat kebanggaan manusia. Tapi Paulus katakan, untuk saya itu semua sudah tidak berlaku lagi. Ini hebat nggak? Para iman hebat ya? Hebat. Ya. Semua itu tidak berlaku lagi karena kebanggaan itu sudah tidak berdaya lagi dalam diri saya, sebab itu telah dipakukan di atas kayu salib. Ini yang namanya kemenangan. Amin. Sampai hari ini kita masih berjuang untuk menang atas situasi dan keadaan ini. Yang kedua, Paulus telah disalibkan bagi dunia. Ini Paulus ini kayaknya main kata-kata saja ya. Dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku disalibkan bagi dunia. Ini permainan kata-kata. Apa makna Paulus telah disalibkan bagi dunia? Arti dan pernyataan aku telah disalibkan bagi dunia sama dengan pengertian di atas tadi, yaitu bahwa disalibkan artinya pekerjaan atau tindakan membuat tidak berdaya dengan cara atau melalui salib. Artinya bahwa Paulus tidak lagi memiliki daya atau kekuatan, ya, keinginan untuk bermegah atau berbangga atas semua hal yang di dalamnya. Manusia duniawi menjadikannya sebagai standar nilai tertinggi atau sesuatu yang membanggakan di dalam hidupnya, ya. Terindah semua hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Malah justru sebaliknya. Hal itu kita bisa lihat, ya, kita buktikan dalam sikap Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 3 sampai 8. Coba Yos tolong. Bagaimana perubahan standar nilai yang dimiliki oleh Paulus.
kita mulai dari kalimat ini nanti untuk nyambung supaya lebih jelas Bapak Ibu nanti baca ya. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah di dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Mari kita lihat selanjutnya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya ya. Menaruh percaya kita bisa sinonimkan atau samakan dengan bangga, bermegah pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Terus disunat pada hari ke-8. Ini kebanggaan agama Yudaisme ya. Disunat adalah merupakan kebanggaan ya, karena ini adalah merupakan hukum atau persyaratan agama yang mutlak harus dilakukan oleh setiap penganut agama Yudaisme. Nah, kalau orang masuk dalam agama Yahudi baru tidak disunat, bisa dibully ya, beragama tapi tidak disunat ya. Jadi ketika disunat itu kebanggaannya luar biasa. Lalu kemudian yang berikutnya dari bangsa Israel. Bangsa Israel, orang Israel menganggap dirinya adalah ras yang paling tinggi di atas semua ras di dunia ini karena mereka adalah pilihan Allah dan itu menjadi sebuah kebanggaan. Tapi Paulus katakan ini kebanggaan lahiriah, bukan kebanggaan rohani ya. Disunat juga bukan kebanggaan lahiriah, tapi bukan kebanggaan rohani, tapi kebanggaan lahiriah. Hanya untuk memenuhi persyaratan agama. Yang kedua, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli ya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Salah satu sekte atau golongan agama Yudaisme yang punya komitmen untuk memelihara hukum dan tradisi-tradisi agama Yahudi. Terus tentang kegiatan aku penganiaya jemaat ya. Dulu orang Yahudi kalau ada agama lain tiba-tiba muncul dan mengancam eksistensi atau keberadaan agama Yahudi, maka apalagi kalau orang-orang Yahudi yang beralih kepada agama lain itu akan disiksa. Nah, pasukan ini adalah pasukan yang arogan ya, yang merasa diri hebat ya. Nah, dulu ada pasukan itu, sekarang sudah lenyap ya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak percaya ya. Bagaimana Paulus dulu punya sikap yang luar biasa terhadap agama. Tetapi semuanya itu kita lihat bagaimana ada perubahan 180 derajat. Terus tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Semua kebanggaan dalam hal keberadaannya sebagai penganut agama yang begitu luar biasa, Paulus katakan semuanya itu telah kutinggalkan karena Kristus, karena salib Kristus. Terus malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu. Kebanggaan sebagai penganut Yudaisme, kebanggaan sebagai orang Israel, kebanggaan sebagai orang yang taat melakukan sunat, kebanggaan juga sebagai ahli Taurat. Paulus katakan semuanya itu telah aku tinggalkan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya, kalau mungkin sekarang ini ada orang yang bangga dengan gelar doktor teologi, ada orang yang bangga bahwa sebagai ketua sinode, ada orang yang bangga punya gedung gereja yang besar, jumlah jemaat yang besar. Kebanggaan itu menurut Paulus adalah kebanggaan duniawi. Ada satu kisah dalam yang dicatat oleh Perjanjian Baru ketika murid-murid Kristus pergi melayani, lalu mereka mengusir roh-roh jahat, mengusir setan-setan. Lalu murid-murid itu bangganya luar biasa. Tapi Yesus katakan, tegur mereka, janganlah kamu bangga dengan itu, tetapi banggalah kalau namamu tercatat dalam buku hari kehidupan. Saudara, memang ini perlu kejelian dalam memahami tentang hakikat kita sebagai orang yang percaya. Kadang-kadang hal-hal yang berupa katakanlah seperti seolah-olah rohani, padahal telah menyesatkan cara berpikir kita. Ya, ada orang yang bangga, ada gembala yang bangga dengan jumlah besar jemaat puluhan ribu.
Apakah itu kebanggaan rohani? Halo? Rupanya bukan. Ketika ada gereja yang memiliki gedung yang mewah yang besar, dan di atasnya orang-orang dalam gereja itu meletakkan kebanggaannya, kesombongannya. Karena itu ini menjadi warning buat kita untuk betul-betul melihat esensi kebenaran itu dengan sesungguhnya. Saya pernah cerita bahwa ada teman saya yang diundang oleh sebuah gereja besar, ya, besar karena jemaatnya besar, gedungnya besar, ya. Lalu kemudian setelah selesai khotbah, dia pulang ke tempat parkir motor, ya. Nah, ketika menuju motornya itu ada salah seorang badan pengurus jemaat yang mengundang hamba Tuhan ini. Dia katakan, mari Pak, menuju ke mobil saya. Sebab nanti kalau jemaat tahu bahwa Bapak naik motor untuk pulang, Bapak tidak diundang lagi. Ya. Ini standar apa? Saya rasa duniawi. Mungkin kita pun juga berbangga. Ya, Tuhan memberkati saya dengan materi yang luar biasa. Saya punya rumah baru. Saya punya rumah 1, 2, 3. Mobil saya. Saudara-saudara, kalau kita meletakkan ke dalam kebanggaan kita, dan tanpa melihat bagaimana hidup saya ketika saya mengikut Kristus, hanya bangga dengan apa yang kita capai, dengan materi-materi yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, maka kita ibarat orang bodoh. Banggalah ketika kita benar-benar hidup di dalam salib Kristus. Amin. Ya. Kalau toh juga kita sudah hidup rohani, kita sudah hidup setia, janganlah jadikan itu sebagai sebuah kebanggaan, tetapi katakanlah, saya hanya menjalani apa yang saya harus jalani dalam status saya sebagai hamba, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Belum ada apa-apanya. Amin. Dalam diri saya terus merasa saya belum berbuat banyak. Tapi kadang-kadang kita sudah merasa bahwa kita sudah cukup untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Bapak Ibu sepakat? Bapak dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ya. Bahwa Paulus tidak lagi memiliki daya atau kekuatan untuk bermegah atau berbangga atas semua hal yang di dalamnya. Manusia duniawi menjadikannya sebagai standar atau nilai tertinggi atau terindah dalam hidupnya. Malah justru sebaliknya. Itu yang kita lihat dalam Roma 6 ayat 6 tadi. Ya. Khususnya Filipi 3 ayat 3 sampai 8. Ya. Karena itu Paulus berkata, kita harus memiliki salah satu, ya. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam dirinya. Sebab semua orang di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Bapak dan Saudara, kehidupan rohani adalah sebuah progres. Ya. Kehidupan rohani adalah sebuah progres, dan progres itu harus menanjak, harus maju, bukan mundur, bukan statis, ya, tetapi harus maju. Nah, itulah sebabnya saya rasa bahwa gereja Kemahiran tetap konsisten dengan pengajarannya, ya, tidak menempatkan materi sebagai sebuah kebanggaan. Walaupun materi kita butuh, tetapi kita tidak meletakkan kebanggaan itu pada materi. Bapak dan Saudara, permasalahan bukan pada materi atau benda atau prestasi yang dicapai oleh manusia, namun pada sikap hati. Ya, ini hakikat yang sesungguhnya dari firman Tuhan. Sikap penggunaan dan pengaturan materi dan setiap apa yang kita miliki. Kalau kita pintar, mari pakai kepintaran itu untuk melayani Tuhan. Pakai kepintaran itu untuk memberkati orang lain. Amin. Kalau punya keunggulan, kelebihan apapun, jangan jadikan itu untuk diri sendiri, ya, lalu mulai membanggakan diri. Tetapi pakai itu, karena itulah tujuan Allah memberikan itu kepada setiap kita.
pakai untuk melayani, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Benda dan materi dan semua yang kita miliki bahkan disiapkan di dunia ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan, yang menjadi sarana dalam hal kita menghambakan diri kepada Allah, bukan menjadi alat dan sarana iblis untuk membuat ketakutan, kenyamanan, apalagi kebanggaan pada kita. Kiranya kita belajar menang melalui salib Kristus. Sekali lagi, hari ini kita hidup dalam proses perjalanan sejarah. Hari ini kita berada pada puncak perkembangan sejarah, apalagi teknologi. Bapak Ibu sepakat? Kita hidup dalam puncak perjalanan sebuah sejarah perkembangan teknologi dunia. Teknologi yang ada pada hari ini tidak pernah ada 10 tahun, apalagi 100 tahun yang lalu. Ya. Saya rasa ya Pak Eko dan Ibu Eko waktu pacaran masih surat ya. Para Diman juga. Kalau hari ini bukan surat lagi. Eta masih pakai surat? Itu sudah ketinggalan zaman ya. Kalau Pak Bowo masih pakai ya? Udah enggak lagi ya. Dulu masih sudah telepon rumah ya. Starko ya. Ya, sudah ketinggalan semua itu ya. Ya, sudah ketinggalan. Makanya hari ini sekali lagi kita berada pada puncak perkembangan teknologi dunia. Apa yang tidak ada dulu sekarang sudah ada, dan manusia dimanjakan dengan ini. Dan saya selalu berpikir bahwa COVID-19 adalah merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan manusia bahwa apapun prestasi yang diraih dan dicapai oleh manusia itu tidak harus menjadi sebuah kebanggaan dan kesombongan, lalu menggeserkan Allah dari posisinya, apalagi di dalam hati manusia. Allah tetap Allah, teknologi tetap teknologi, dan seharusnya kita menggunakan teknologi itu sebagai sarana untuk melayani dan memuliakan Allah. Bapak Ibu sepakat? Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Baik, kita angkat pujian sebelum kita masuk dalam doa. Engkaulah mati dan tinggalkan, bukan dengan barang fana. Jadi semuanya itu telah ditaklukkan di atas kayu salib. Dan mari kita belajar untuk mengembangkan pikiran, pemahaman, keinginan kita untuk mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan semua kebolehan, semua yang kita miliki, kita pakai itu sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan yang lain itu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
dan pengalaman serta pemahamannya bagi kami, bahwa ia telah mengalami kemenangan melalui pengorbanan salib Kristus, di mana pengaruh materialisme, semua kebanggaan dunia ini, ia telah menang. Tolong kami sadar sungguh bahwa hari ini kami masih sulit untuk melepaskan persepsi kami terhadap materi. Kadang-kadang kalau tidak ada materi, kami susah. Kalau kami tidak mencapai sebuah prestasi, kami susah. Ketika kami mencapainya, kami bangga dan kami menjadi sombong. Tapi hari ini Paulus telah memberikan pembelajaran kepada kami bagaimana seharusnya hakikat kami sebagai orang yang percaya kepada salib Kristus. Tolong ubah paradigma kami, tolong ubah pemahaman kami, supaya prestasi yang kami capai, materi-materi yang kami miliki, tidak menjadi alat keegoisan kami, tetapi justru sebaliknya menjadi alat di mana kami menghambakan diri kepadamu, melayanimu secara maksimal, memberkati orang lain dengan semua yang Tuhan percayakan. Meneraikan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami untuk menghidupinya, karena pada dasarnya memang bahwa semua yang kami miliki, entah itu prestasi dunia, materi apapun, ketika kami pulang, semuanya kami akan tinggalkan. Kami akan mempertanggungjawabkan sikap kami sebagai pribadi yang bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan sikap kasih kami, mempertanggungjawabkan nilai kesetiaan kami kepadamu, dan itulah yang nanti akan menolong kami untuk membuat kami bersukacita di sorga. Mampukan kami untuk mencerna, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Kasih sebentar lagi kami akan bersama-sama makan minum perjamuan kudus untuk mengenang karya salib Kristus itu. Karena itu berkati kami, biarlah kami semakin terus berubah, terus bertumbuh, mengalami proses yang signifikan dalam progres pertumbuhan kami. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan makan minum perjamuan kudus. PPJ yang membantu saya, silakan ke depan. Mari kita ulangi pujian ini lagi.
atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini bukan obat untuk kesembuhan, ya. Tetapi perjamuan kudus ini adalah sebagai tanda kita mengingat kematian Kristus dan mengimaninya, bahwa tubuhnya yang dihancurkan di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk menjadi alat tebusan bagi kita. Saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing berdoa. Baik, mari kita angkat roti atau hosti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita bersyukur bersama-sama, angkat pujian, katakan haleluya. Hallelujah.
melaksanakan perjamuan kudus. Sebagai tanda kami mengingat akan kematian di atas kayu salib, di mana melalui salib, pengorbanan salib memberikan kemenangan kepada kami, kepada pengagungan terhadap prestasi manusia dan materi. Biarlah kami juga pada akhirnya kami dibebaskan, kami menang sama seperti Paulus. Dia tidak membanggakan lagi predikatnya sebagai seorang ahli Farisi, pengetahuannya sebagai ahli kitab, statusnya sebagai orang Yahudi, tapi justru dia bangga atas salib, karena melalui salib dosanya telah diampuni. Melalui salib ada jaminan keselamatan, dan melalui salib yang menikmati persekutuan yang indah dengan Allah. Inilah esensi kehidupan rohani kami yang sesungguhnya, dan mampukan kami untuk memahami ini dan motivasi kami terus untuk bertumbuh. Walaupun mungkin kami mengalami kesulitan, adanya kekurangan materi, situasi sosial yang kami hadapi, bahkan mungkin kami Allah orang biasa, dilecehkan oleh dunia ini, tidak dipandang, tapi kami berbangga karena kami ada di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati jemaat-Mu juga, supaya melalui kesempatan perjamuan kudus hari ini, penyakit jasmani mereka disembuhkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, masih tetap berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita akan menyatakan dekrit atau pengakuan pernyataan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Mari kita nyatakan bersama-sama. Demikian 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu, Tuhan memberkati. Selamat Tuhan, terima kasih untuk Anda yang telah memberikan firman Tuhan dan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Dan setiap firman kata kalimat boleh bertumbuh berakar dan aman dalam kehidupan kita yang akan berkembang. Terima kasih untuk namanya, kiranya Tuhan memberkati. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Untuk yang bertugas dengan hormat para imam untuk membawakan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air tuang amarnya. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami selalu puji ya Tuhan. Seminggu yang lalu telah kami lewati ya Tuhan. Banyak berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, baik berkat materi maupun rohani ya Tuhan. Kini giliran kami untuk mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan ini menjadikan suatu manfaat yang besar untuk kerajaan-Mu ya Bapa, untuk memperluas, untuk menyebarkan Kristenan baik di lokal maupun di luar ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, tidak akan sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan hati yang paling baik kami sudah bersyukur. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Sambil persembahan kita jalankan, kita angkat pujian dari NKI 302, Iring Maha Tuhan. Oleh katamu
kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita pada ibadah hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara saya ini, Tuhan memberkati. Yang berulang tahun satu saja Pak Agus ya. Ya, Tuhan memberkati Pak Agus. Pak Agus tidak hadir hari ini. Baik, saat ini kita berdiri untuk bersama-sama kita akan menyelesaikan ibadah ini. Nomor 300 dalam nyanyian Kemenangan Iman, satu ayat saja. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Tuhan menerima semua hal yang kami persembahkan kepadamu hari ini. Pujian, penyembahan, persembahan kami, bahkan tubuh jiwa roh kami. Nah, kami boleh duduk sejenak dalam ruangan ini 1-2 jam hari ini untuk bersama-sama beribadah. Tuhan memberkati semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Bagi hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, hingga singers, pemain alat musik, kolektan penyambut jemaat multimedia, Tuhan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkat yang sama dari surga boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Bahkan juga seluruh jemaat-Mu telah diberkati dengan puji-pujian dan firman Tuhan hari ini. Kiranya meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, mampukan kami, giring kami terus untuk masuk dalam rencana-Mu yang sempurna. Segala hati, pikiran, paradigma-paradigma kami yang membuat kami berbeda dengan Engkau. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau tolong kami supaya kami lurus memandang kepada tujuan-Mu. Berkati juga seluruh jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman rohani mereka. Biarlah seiring dengan waktu yang kami lalui, kami terus maju bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa mengikat kami, sehingga kami menikmati kebersamaan kami sebagai keluarga yang menjadi anugerah Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Yesus Engkau memberkati baik mereka yang bekerja pada usaha atau perusahaan sendiri maupun yang bekerja pada perusahaan orang lain. Kami berdoa di mana ada anak-anak Tuhan yang setia, yang hidup saleh, hidup takut akan Tuhan, usaha pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar. Baik itu mereka yang masih di TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Biarlah hikmat dari Allah Tuhan curahkan dalam hati pikiran mereka sehingga mereka boleh berhasil, mereka naik kelas, lulus kuliah, selesai tepat pada waktunya, dan Tuhan siapkan pekerjaan dan profesi yang olehnya mereka dapat mengabdikan diri bagi Tuhan dan memberkati orang lain. Ya Bapa di surga,
Kami berdoa juga buat mereka yang lemah tubuh sakit, yang melawatan jamahan, kekuatan daripada Tuhan, sehingga mereka diteguhkan sampai mereka melewati masa-masa sakit itu. Terus berdoa untuk Pak Ismail, demikian pun juga untuk Pak Ibau di Kalimantan Timur, bahkan juga Bapak Ibu yang lain yang mungkin oleh karena faktor usia mereka mengalami kelemahan tubuh. Mari Tuhan Engkau jamah, teguhkan, kuatkan mereka ya Bapa. Bapa di surga, bersama-sama dengan hamba Pak Agus, kami bersuka cita untuk ketambahan usia. Terima kasih untuk perjalanan yang Tuhan lalui sampai dengan hari ini. Tuhan menyertai hamba Pak Agus dengan sempurna. Dan mohon umur panjang, kesehatan, kekuatan, berkati segala usaha dan pekerjaan, kehidupan rumah tangga, Ibu Vivi dan anak-anak. Jadikan keluarga ini keluarga yang saleh, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mendukung pelayanan Tuhan melalui jemaat Marturia di tempat ini. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Segala persoalan kebutuhan hidup seluruh jemaat Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang berkarya dan bekerja dalam hidup kami. Kami akan maksimal dalam menjalani hidup serta tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu Tuhan, kuasa-Mu menyertai kami dengan sempurna, sehingga kami berdaya. Mampukan kami juga untuk dapat melawan keinginan-keinginan daging kami yang menjerumuskan kami dalam dosa. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami hidup dalam kesalehan, hidup dalam kesucian, hidup dalam firman-Mu. Dengan demikian kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk masa depan gereja ini, segala kebutuhan-kebutuhan pelayanan, tempat ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tolong dan biarkan kami terus bersemangat oleh karena Roh-Mu yang menyala-nyala dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus melayani, berkontribusi untuk dapat membangun jemaat di tempat ini. Waktu, tenaga, pikiran, keahlian, bahkan materi yang ada pada kami yang Tuhan percayakan. Bapak di surga, kami berdoa untuk gereja kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja lokal. Tuhan Engkau berkati badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, daerah, gembala-gembala BPJ. Tuhan Engkau berkati bahkan seluruh anggota jemaat. Dan melalui gereja ini banyak jiwa dapat dimenangkan. Berkati penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa. Demikian pun juga para pemimpin gereja-gereja di Indonesia. Berikan kesatuan hati untuk melayani Indonesia ini, sehingga ada banyak jiwa dapat dimenangkan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri, demikian pun juga jajaran pemerintahan dan pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Yesus Engkau berkati, khususnya juga dalam menghadapi wabahnya COVID-19 ini. Para dokter, para relawan, Tuhan teguhkan, mampukan bersatu, bahkan seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap hidup disiplin, sehingga situasi dapat terlewati. Tidak hanya terlewati, tapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, yaitu banyaknya orang yang bertobat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saya berdoa untuk dunia ini, jiwa-jiwa di seluruh dunia, supaya percaya kepada Kristus. Ya Bapa di surga, terima kasih juga untuk persembahan umat-Mu hari ini, sebagai tanda kasih kami kepada Tuhan, ketaatan, kesetiaan, bentuk kedewasaan dan tanggung jawab kami terhadap pelayanan-Mu di tempat ini, bahkan di mana saja dana ini dialokasikan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberi dengan sukacita, dan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami pada hari ini, khususnya juga untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau menyertai mereka ketika di rumah, bahkan keluar kota. Tuhan Yesus menyertai mereka juga jika mereka dikirimi rekaman ibadah ini, biarlah mereka mengikutinya juga, sehingga olehnya mereka diberkati. Terpujilah nama-Mu. Doa kami terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus penolong agung itu turut menyampaikan kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Engkau akan mendengar jauh lebih besar apa yang kami doakan, karena kami sampaikan doa ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan
itu dalam kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian dengan sempurna hari ini bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menyongsong salib-salibnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Duduk di mana kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Maka kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadat yang lain waktu-waktu mendatang. Haleluya. Terima kasih.